Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Sundari dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah. Digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material, dan kedua membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Saya akan menjelaskan secara lebih detail dua pendekatan sampling statistik tersebut. Pengertian probabilitas sampling proporsional dengan ukuran adalah suatu pendekatan yang merupakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran dapat tepat apabila yang pertama, jumlah unit yang ada dalam populasi dan variabilitasnya tidak diketahui. Kedua, populasi hanya berisi saldo debit. Dan ketiga, dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran berguna dalam pengujian. Pertama, piutang. Apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Kedua, investasi dalam surat berharga. Ketiga, pengujian harga sediaan bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Keempat, tambahan pada aktiva tetap. Rencana sampling. Pertama, menetapkan tujuan rencana. Kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Ketiga, menentukan ukuran sampel. Keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Kelima, melaksanakan rencana sampling. Dan keenam, mengevaluasi hasil sampel. Menetapkan tujuan rencana. Tujuan umum dari sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Menentukan ukuran sampel. Rumusnya adalah N sama dengan NB dikali FK dibagi SD dikurang AS dikali FE. Menentukan metode pemilihan sampel. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama. Rumusnya adalah IS sama dengan NB dibagi N. Melaksanakan rencana sampling. Auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikut sertakan dalam sampel. Jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam KK. Info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atas total salah saji dalam populasi. Mengevaluasi hasil sampel. Auditor menghitung batas atas salah saji atau BAS dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang ditoleransi yang telah ditetapkan dalam rancangan sampel. Rumus batas salah saji adalah BAS sama dengan PS ditambah CRS. Merumuskan kesimpulan menyeluruh. Pertama, BAS lebih kecil sama dengan SD. Kedua, hasil pengujian substantif lain tidak bertentangan dengan temuan tersebut. Ketiga, analisis pertimbangan kualitatif tidak ada ketidakberesan, maka populasi tidak mengandung salah saji material. Keuntungan metode PPU. Pertama, mudah digunakan. Kedua, besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit. Ketiga, menghasilkan sampel berstrata. Keempat, secara otomatis mengidentifikasi tiap unsur yang secara individual nilainya signifikan melebihi batas.
Kelima, menghasilkan sampel yang kecil. Dan keenam, dapat dirancang lebih mudah dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum populasi lengkap. Kerugian metode PPU. Pertama, didasarkan asumsi nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Kedua, jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Ketiga, pemilihan saldo 0 memerlukan pertimbangan khusus. Keempat, evaluasi PPU melebihi CSR bila ada salah saji dalam sampel. Auditor menolak nilai buku populasi yang sesungguhnya dapat diterima. Dan kelima, jika jumlah salah saji meningkat, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Pendekatan sampling statistik. Kedua, ada sampling variabel klasik. Terdapat 3 metode, yaitu mean per unit atau MPU, kedua selisih, ketiga rasio. Mean per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Rata dari nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi, diperoleh taksiran total nilai populasi. Menentukan ukuran sampel metode MPU. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel: pertama, ukuran populasi atau jumlah unit. Kedua, estimasi standar deviasi populasi. Ketiga, salah saji ditoleransi. Keempat, resiko keliru menerima. Kelima, resiko keliru menolak. Dan keenam, rencana cadangan resiko sampling. Metode estimasi selisih. Dalam metode ini, selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya, rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai total populasi. Variabilitas selisih digunakan dalam penentuan cadangan risiko sampling yang dicapai. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih. Pertama, nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Kedua, total nilai buku harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. Ketiga, selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tidak sedikit. Metode estimasi rasio. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya, menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku, diperoleh taksiran nilai total populasi. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya, menghitung rasio dengan cara jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku, diperoleh taksiran nilai total populasi. Keuntungan metode sampling variabel. Pertama, sampel mudah diperluas. Kedua, saldo 0 dan saldo tidak biasa tidak memerlukan rancangan khusus. Ketiga, jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Kerugian metode sampling variabel. Pertama, lebih kompleks, membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Kedua, untuk menentukan ukuran sampel harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai karakteristik dalam populasi. Evaluasi hasil sampel. Ada 2 metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik, yaitu pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Kedua, mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.